yang terbatas di hidupmu tidak membatasi Tuhan untuk bisa memakai hidupmu. Yang kurang di hidupmu tidak membatasi Tuhan untuk bisa memakai hidupmu jadi sarana keselamatan bagi keluargamu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Doa saya kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Doa saya kita semua orang-orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup jaga kita, pelihara kita, lindungi kita. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Nah, masalahnya dengan orang Kristen atau beberapa orang Kristen berpikir bahwa Tuhan memang tidak terbatas, tapi dalam perilakunya, hidupnya dengan label yang membatasi diri. Sering berkata, saya kurang pengalaman, saya orang biasa, saya kayaknya kurang gelar, koneksi saya terbatas, apa yang saya punya hanya sedikit, sehingga tanpa sadar membatasi diri. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh anugerah. Betul, kita kemampuannya mungkin sedikit, kita tidak mampu, apa yang kita punya nggak bisa membuat kita maju secara hitungan kalkulasi. Pertemanan kita mungkin tidak cukup untuk kita bisa melihat kesuksesan. Tapi kita harus percaya kita punya Tuhan yang penuh anugerah. Ada pintu-pintu yang terbuka bukan karena kuat gagah hebat kita. Ada pintu-pintu yang terbuka karena anugerah Tuhan. Ada pintu berkat, pintu kebaikan yang terbuka karena kasih karunia-Nya. Alkitab berkata seperti ini di dalam Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya kepadaku, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Mungkin kamu orang biasa, kurang pengalaman, mungkin gelarmu nggak banyak dan kenalanmu sedikit. Mungkin kau nggak dikenal banyak orang. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Alkitab yang berkata bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kehebatanmu, tapi oleh roh Tuhan. Ketika kita percaya oleh roh Tuhan sanggup bawa kita ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, lihat kebaikan Tuhan. Mungkin kita orang biasa nggak diperhitungkan, tapi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan dan ketika kita selalu ada dalam perkenanannya oleh karena darah Yesus, kita menaruh iman kepada Yesus. Percayalah bahwa Tuhan bisa membuatmu menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, ada Esther. Siapa Esther? Nanti saudara buka di kitab Esther. Esther itu yatim piatu, dibesarkan oleh pamannya Mordekai. Dia orang biasa, tapi juga dia kerja maksudnya dia tinggal sebagai bangsa asing di negeri yang bukan negerinya. Dia orang Israel tapi ada di Persia. Dan pada waktu itu Raja Persia mencari seorang ratu. Dan Tuhan bisa membuat Esther kemudian ada di tempat itu dan jadi ratu. Dan Esther yang tadinya yatim piatu, Tuhan bisa tempatkan di tempat yang tepat. Ada rencana pembunuhan massal orang Yahudi oleh Haman, kita tahu kisahnya. Dan Tuhan bisa memakai Ratu Esther untuk pada akhirnya yang terjadi pada orang Yahudi, kejadiannya sebaliknya, mereka justru berkemenangan. Esther orang biasa, yatim piatu, tinggal di negeri asing, bukan bangsanya. Tapi Tuhan bisa pakai orang biasa ini untuk menyelamatkan bangsanya. Demikian di hidupmu, mungkin kau merasa orang biasa. Saya doa, ada perkenanan Tuhan yang ada di hidupmu, yang membuatmu punya iman, ada anugerah Tuhan, yang menyebabkan kamu akan melihat Tuhan akan pakai hidupmu, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, seisi kotamu, bahkan bangsamu. Jadi jangan batasi diri. Ya, kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan Tuhan mau kita memiliki iman, bukan kuat gagah kita, tapi anugerahnya, kasih karunia-Nya,
yang membuat hidup kita berubah, hidup kita jadi lebih baik, hidup kita bisa diberkati dan jadi berkat. Alkitab berkata 1 Korintus 15 ayat 10. Paulus menulis ini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Lalu saya teruskan kalimatnya, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus mengerti betul bahwa hidupnya berubah dari seorang pembunuh, penganiaya jemaat, menjadi orang yang menguatkan, yang menyelamatkan lewat pemberitaan Injil banyak orang. Hidupnya berubah bukan karena kuat gagahnya, kepintaran, kehebatannya, tapi karena anugerahnya, karena anugerah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus. Dan karena kasih karunia Tuhan Yesus, dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Demikian miliki iman di hidupmu. Yang terbatas di hidupmu tidak membatasi Tuhan untuk bisa memakai hidupmu. Yang kurang di hidupmu tidak membatasi Tuhan untuk bisa memakai hidupmu jadi sarana keselamatan bagi keluargamu, sarana keselamatan bagi kota dan bangsamu. Miliki iman bahwa ada anugerah Tuhan yang besar di hidupmu, yang memulihkanmu, yang mengubah hidupmu jadi lebih baik. Paulus diubahkan jadi lebih baik. Demikian juga hidupmu pasti diubah jadi lebih baik. Esther orang biasa, tapi dipakai Tuhan jadi seseorang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa. Saya menaruh iman, saya nggak tahu masalahmu apa, tantangan di hidupmu apa, tapi pagi ini kuatkan hatimu. Ada anugerah Tuhan di hidupmu, ada rohnya di hidupmu, ada kasih karunia-Nya di hidupmu, ada jalan Tuhan di hidupmu, ada berkat Tuhan di hidupmu. Ada kekuatan yang tanpa batas, yang tidak membatasi Tuhan karena kamu terbatas. Amin. Jadi pagi ini jangan menjadi lemah, jangan menjadi kecil hati, hanya karena mungkin engkau merasa gak punya koneksi, gak punya gelar yang cukup, gak punya nama baik yang dikenal banyak orang, gak punya followers yang banyak. Siapapun hidupmu hari ini, apapun yang ada di hidupmu hari ini, ketika engkau datang pada Tuhan, percaya anugerahnya ada di hidupmu, percaya rancangannya terbaik bagimu, Tuhan bisa pakai hidupmu jadi berkat dan memberkati banyak orang. Puji Tuhan, pagi ini biarlah firman Tuhan boleh kuatkan kita, teguhkan kita, semangati kita lagi. Dan biarlah di hari ini kita boleh melangkah dengan iman, melangkah dengan pasti bahwa anugerah kekuatan Tuhan berlimpah-limpah buat setiap kita. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan, walaupun seringkali kami melihat ada banyak batasan di hidup kami, tapi kami sadar pagi ini bahwa kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang bisa mengalirkan anugerahnya, kasih karunia-Nya, pertolongannya lewat hidup kami. Bahkan hidup kami yang orang biasa, gak dikenal orang, mungkin bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga, kota, bahkan bangsa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, kuatkan selalu setiap pagi biar ada urapan Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan bagi anak-anak-Mu. Berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Tidak seorang pun dilewatkan oleh Tuhan. Setiap pribadi dijamah, dilawat, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Bukan kuat gagah hebat saya, tapi kuat gagah roh Tuhan yang di dalam saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Tulis sesuatu di sana, amin, haleluya, puji Tuhan, atau kesaksian, atau titip doa boleh. Penuhi kolom komentar Morning with the Word dengan jejak tulisanmu. Saya baca nanti dan saya juga seringkali diberkati dengan beberapa komentar di Morning with the Word. Terus maju dalam Tuhan dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati kita. See you.